Terbanglah bersama untuk meraih mimpi. Janganlah kau berputus asa bila kegagalan datang. Tetap semangat, terus melangkah. Oh Tuhan, tunjukkan aku jalanmu untuk aku lalui langkah kakiku ini menuju jalan kebenaran darimu, karena tak ada yang sempurna selain darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang. Channel ini akan membahas tentang perkembangan hukum saat ini, gitu ya, yang dirasakan, apakah sudah merasakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Faktanya banyak sekali terjadi di masyarakat problem-problem itu. Ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa tidak pasti. Nah, inilah kita akan membahas itu. Jadi hukum mana sebetulnya yang benar-benar adil dan benar-benar pasti, gitu ya. Assalamualaikum, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar? Alhamdulillah juga, Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, hari ini kita akan bahas apa nih perbincangan kita? Kalau saya sih pengennya ini fenomena sekarang ini ada fenomena hacker, Ustadz. Ya, itu juga menarik. Gitu ya. Nah, hacker ini kan yang lucunya saat ini hacker ini kan pencurian, Ustadz. Pencurian data elektronik, dokumen elektronik, gitu ya, seperti itu. Nah, di undang-undang, di perundangan yang saat ini ada, itu yang mengcover itu adalah undang-undang ITE, ya, pencurian data elektronik. Nah, tapi yang saat ini adalah bahwa si hacker ini mencuri data masyarakat yang ada di pemerintahan. Yang lucunya, yang menjadi lucu adalah masyarakat mendukung pencuri. Ini benar gini. Gitu ya. Ini ada apa gitu ya? Kok pencuri yang didukung gitu ya? Nah, sementara data ini adalah data masyarakat, ya mereka itulah gitu ya. Nah, sebetulnya kalau menurut Islam, di Islam ini hacker ada nggak sih, diatur nggak nih? Atau zaman dulu ada hacker nggak? Atau hackernya seperti apa? Kan pasti Islam itu kan ada hukumnya kan gitu. Nah, menurut Ustadz gimana, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Channel rekan-rekan pemirsa channel Petualang Hukum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan yang menarik, bahasan yang cukup menarik pula, karena belakangan ini kan hingga saat ini ya persoalan yang ditanyakan yakni tentang hacker ini menjadi persoalan yang memberikan atensi cukup serius bagi seluruh masyarakat Indonesia, terlebih para pejabat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengenai pertanyaan tersebut. Pertama, tentang hukum hacker itu sendiri dalam perspektif fikih, yang maksudnya hukum hacker dalam Islam, dan juga persoalan tadi yang ditanyakan, persoalan fenomena ini justru mendapat dukungan masyarakat, itu adalah persoalan yang terpisah menurut saya. Baik, saya akan awali dari hacker itu sendiri dalam Islam. Apakah ada atau tidak? Yang pertama, jadi hacker ini kan baru viral belakangan ini sebenarnya, walaupun mungkin istilah hacker itu sudah dikenal di tahun 90-an lah. Ya, dan mungkin istilah hacker ini
berbarengan dengan kemajuan internet mungkin. Internet, betul. Karena memang itu istilah yang dipakai di dunia itu, Ya. gitu kan. Namun kemudian berarti ini kan berarti persoalan baru, istilah baru. Apakah Islam ada Nah, itu dia. dalam Islam atau menghukumi persoalan ini? Ya, lagi-lagi kita katakan bahwa dalam Islam membahas persoalan ini. Islam juga menghukumi persoalan ini. Jadi kita lihat substansi dari persoalan hacker ya. Hacker ini kan sebenarnya ya berasal dari kata hack gitu kan, menghack, menyabotase. Nah, kan kira-kira gitu. Nah, dan kalau secara umum saya lihat ya ada dua lah mungkin aktivitas yang dilakukan hacker ini ya. Yang pertama dia mencuri data. Dia mencuri lah, aktivitas mencuri. Itu satu. Ya, entah untuk tujuan apapun yaitu kita lihat seperti itu gitu kan. Dan kita dapat simpulkan salah satu pekerjaan hacker itu adalah mencuri. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita cerna dari aktivitas hacker itu menakuti ya siapa saja yang memang dia targetkan untuk sama satu lagi, Ustaz, intercept, dia login masuk ke akunnya itu tanpa hak, berarti kan dia pakai password, gitu. Ya, artinya dia sudah pasti kena di situ pasal pencurian. Ya, maksudnya masuk dalam bahasan pencurian, kemudian penipuan dan juga menyakiti, kurang lebih segitu. Menyakiti ada ya? Menyakiti, bukankah orang yang betul. Banyak korban yang diretas itu diancam. Ya untuk apa? Dan ini kan menyakiti namanya. Kan? Dan ketika yang diretas itu rahasia pribadi, dan dipublikasikan, berarti kan dia tersakiti ya. Ya. Betul. Intinya bisa digunakan ya namanya untuk termasuk menyakiti ya. Betul. Dan seterusnya. Kira-kira ini yang dapat kita simpulkan. Jadi kalau substansinya pekerjaan hacker itu adalah untuk hal-hal tadi, maka Islam itu sebenarnya kan menghukumi tiga perbuatan tadi. Persoalan-persoalan yang berkaitan ini mungkin bisa lebih ya, tergantung fakta. Kalau makin besar, makin kita kupas, ternyata ditemukan ada fakta-fakta lain yang dilakukan oleh hacker ini, ya maka semuanya itu pasti diatur oleh Islam. Jadi dalam Islam ya, baginda Nabi SAW bersabda mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna ya min lisanihi wa yadihi, bahwa yang namanya muslim itu adalah orang muslim yang lain, entah tetangganya kah, sahabatnya, atau dalam bermasyarakat yang lebih luas, itu merasa selamat dari lisan dan tangannya. Lisan dan tangannya. Dan ini sebenarnya untuk mengungkapkan kalau omongan itu, kalau lisan itu kan ada yang mengatakan menyakiti dengan lisan, ada yang menyakiti dengan perbuatan. Misalnya menyakiti dengan lisan itu banyak hal, ya kan? Ya termasuk memfitnah, bahkan dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu ya lebih buruk daripada pembunuhan, lebih dahsyat, kira-kira seperti itu. Ya, ada juga yang menyakiti dengan perbuatan, dengan tangan, ya gitu kan, dan seterusnya, mengambil hak, memukul orang, membunuh dan seterusnya, yang ada ada korban fisik dan seterusnya, kira-kira mungkin termasuk material gitu kan, seperti itu. Nah, maka yang seperti ini lagi-lagi saya katakan bahwa Islam mengatur persoalan ini. Nah, dalam Al-Quran misalnya juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 berfirman walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Ya, jadi orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, jadi yu'dzun orang-orang beriman, dan baik laki-laki ataupun perempuan, ya, maka bi ghairi maktasabu, sementara mereka itu bukan orang-orang yang melakukan itu,
menyakiti orang, misalnya dengan ucapan, termasuk kayak fitnah. Padahal dia bukan orang yang seperti apa yang difitnahkan atau dituduhkan dan seterusnya. Dan sekarang kan banyak sekali gitu kan, ya kan. Maka yang seperti ini faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina. Maka pelaku ini, dalam hal ini orang yang melakukan kejahatan ini, menyakiti ini, maka itu sebenarnya mereka itu telah melakukan sebuah bustan, kebohongan dan dosa yang nyata seperti itu. Nanti banyak hal sebenarnya yang mirip dengan ayat seperti ini, yang intinya adalah memang kita nggak boleh melakukan yang menyakiti, namanya menyakiti siapapun. Ya bahkan di dalam Al-Quran bisa kita lihat misalnya ya, ini pun juga kalau tadi kan pekerjaan hacker itu mungkin juga bahkan termasuk kalau ngintelin kalau kita bilang. Menyadap, mensadap. Menyadap ataupun apa itu kan kalau menurut saya bagian daripada kerjaan hacker ya. Ya termasuk ngintelin gitu kan. Ngintelin orang. Nah, itu hukumannya apa? Ngintelin itu. Ya, itu termasuk intinya ini dosa, termasuk perbuatan dosa. Nanti hukumnya sebenarnya ta'zir. Ta'zir itu apa itu? Ta'zir sudah pernah kita singgung. Oh iya betul. Itu ya termasuk perbuatan dosa, tapi hukumannya tidak dijelaskan, tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul, hingga kemudian hakim yang menentukan kepada penguasa. Nah, maka di dalam Al-Quran misalnya di surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita diminta untuk menghindari yang namanya berburuk sangka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha wa yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, jauhilah yang namanya berprasangka buruk. Ini sesama muslim. Jadi sebenarnya nggak boleh dalam bermasyarakat Islam itu saling, apalagi ngintelin. Iya kan? Berkata buruk pada saudaranya nggak boleh. Apalagi bersikap buruk seperti ayat-ayat tadi yang itu semuanya ancaman, termasuk ngintelin itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, di sini ayatnya. Jadi jangan berprasangka buruk kepada seseorang atau saudaranya. Ya. Walaupun sebenarnya berprasangka buruk itu ada benarnya untuk kasus-kasus tertentu. Makanya dalam ayat ini katakan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebenarnya sebagian prasangka itu ada yang dosa, berarti sebagian lain ada yang boleh dilakukan, gitu kan? Tapi yang prasangka buruk ini yang nggak boleh secara umum. Nah, kemudian di salah satunya di situ jangan gibah. Ya, gibah itu membicarakan orang lain ya. Membicarakan orang lain. Nah, kemudian mau baik itu benar ceritanya ataupun salah. Kalau itu yang buruk, tapi kalau yang baik itu namanya ghibthah. Oh, ghibthah. Ya, tapi beda sama-sama itu mirip-mirip. Dan itu sama-sama nggak boleh? Sebenarnya kalau untuk yang baik itu untuk tahadus bin nikmah, insya Allah nggak apa-apa, namanya ghibthah gitu kan. Yang baik itu membicarakan kebaikannya atau kebaikan orang lain, supaya bisa nularin orang lain gitu kan. Tahadus bin nikmah, tahadis gitu kan. Lanjutan. Kemudian sementara ayat selanjutnya ya di situ wala yaktab ba'dukum ba'dha, ya. Kemudian di situ wala tajassasu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa janganlah kalian melakukan buruk sangka, ya. Karena sebagian buruk sangka dosa. Kemudian jangan wala tajassasu, jangan memata-matai. Tajassus itu mata-matai ya. Mata-matai gitu kan. Jadi aktivitas itu tidak harus dilakukan, gitu kan. Lantas kalau orang tanya, apakah berarti dalam Islam aktivitas intelijen dan macam-macam ada enggak? Gitu kan. Maka sebenarnya harus dilihat. Ya, kalau memang tajassus ini diperlukan dalam kasus-kasus yang misalnya benar-benar pertahanan negara itu ya, membahayakan terhadap Islam. Ya, bukan semata-mata pertahanan negara, karena kalau negaranya bukan dalam rangka menjaga Islam, ya ini bisa subjektif nanti dengan alasan
Ya, betul. menjaga negara, ya, Hmm. bahkan orang yang mendukung Islam, perjuangan Islam pun bisa dipata-matai, dan ini bahaya. Seperti Jadi hacker, menyadap dan sebagainya itu sama dengan menyakiti itu ya tadi. ya, kira-kira gitu. Kalau aktivitasnya seperti itu, maka itu adalah termasuk perbuatan haram. Memata-matai boleh sepanjang dalam rangka menjaga Islam. Ya, Gitu ya. seperti itu. Jadi hukum Islam itu sebetulnya, jadi Al-Quran itu sebetulnya semuanya mengenai bicara hukum ya tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Larangan, Betul. bolehnya Perintah dan apa, larangan. perintah dan larangan. Ya, dia mengatur perbuatan. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Islam itu adalah pandangan hidup, pandangan hidup, jalan hidup. Gitu kan. Dan itu semua perbuatan itu ada dalam Al-Quran. Pasti ada. Pasti. Semua perbuatan. Artinya, hukumnya yang dilahirkan dari Al-Quran untuk menghukumi seluruh perbuatan manusia itu pasti ada. Nggak mungkin Pasti nggak ada pasti ya. ada. Seperti itu. Makanya Wah, luar biasa ya. Untuk mekanisme yang dipakai itu namanya mekanisme ijtihad. Walaupun faktanya peristiwanya bisa macam-macam Iya. sesuai dengan perkembangan. Betul. Ada hacker, mungkin nanti Betul. akan ada apa. Jadi, Tapi perbuatannya sama, substansinya betul. sama ya. Ketika misalnya orang bikin hukum, orang pasti nanya substansinya apa. Betul. Ketika menghukumi hacker itu apa ya? Pasti. Ya pasalnya. Iya, Kalau iya, misalnya iya. saya nanya ini dalam Iya. misalnya Pencurian, kan? pencurian. Dalam Islam ada nggak hukum tentang Iya. pencurian? Dan Dibahas kan? ya illegal access. Iya, dibahas kan? Dibahas juga ya. Ya. Artinya itu hukum itu seperti itu. Luar Islam biasa. seperti itu. Luar biasa. Semua perbuatannya sudah disebutkan dalam Al-Quran ya. Seperti itu. Jadi sudah sebutkan dari hadisnya, Iya, iya, ayatnya. iya, iya. Jadi kalau tujuannya dalam rangka itu maka terlarang. Jadi Hmm. persoalan mungkin sekarang ada yang mengatakan hacker white hacker gitu kan, entah hacker putih lah, hacker hitam lah. Nanti ada hacker merah ya. Bisa jadi. Seperti pesulap gitu kan. Nah, Ustadz, ini kan katanya yang dicuri adalah data pribadi masyarakat kan. Nah, kemudian sebetulnya siapa yang wajib gitu ya? Kalau dalam Islam nih, kan kalau saat ini kita nggak tahu juga ini siapa yang wajib melindungi data pribadi kita. Baik. Ya. Tapi secara ya terjadinya adalah bahwa kita suruh ngasih nick untuk registrasi handphone, itu ngasih nick, kakak, semuanya kita buka. Dari nick itu kan bisa kebuka semua data pribadi kita ya, agama kita, apa segala macam. Nah, sebetulnya kan seharusnya yang wajib menjaga data pribadi itu kan negara gitu ya. Nah, yang jadi masalah negaranya kecolongan. Gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sekarang posisinya yang bertanggung jawab siapa saya juga bingung. Nah, kalau misalnya dalam Islam, siapa yang wajib menjaga data pribadi? Baik. Nah, Islam itu kan telah menetapkan bahwa ya dalam kasus yang umum ya, atau dalam urusan yang umum ya, kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, maka ada hadis yang sangat luar biasa di mana baginda Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pengurus. Kata ra'in ini arti asli ya. Kata aslinya adalah penggembala. Ya, penggembala. Ini sebenarnya apa ya? Kata kalau menurut para ahli balaghah ya, ahli bahasa, ini semacam sebuah ungkapan atau bukan pemisalan, ada istilahnya yang tepat ya. Itu semacam majas lah atau apalah gitu kan. Yang menyebutkan sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi bahwa kalian itu adalah penanggung jawab, pengurus yang bertanggung jawab, seperti jadi analogikan sebagai seorang penggembala. Bayangkan ya, penggembala itu kan dia gembalain kambingnya atau hewan ternaknya lah, intinya bahimatul an'am. Itu kan pasti sangat dijaga sekali sama dia. Ya kan, dia antar, kemudian dia sampai dijagain sama dia, jangan sampai diterkam binatang buah, jangan sampai masuk jurang, ya kan begitu kan, betul. Dijagain, sangat dijagain lah, nggak mungkin orang tuh biarin gembalaannya kan gitu kan. Nah, kira-kira ya, jadi dalam hadis itu sebenarnya yang ingin
dikehendaki oleh Nabi itu bahwa penguasa itu, atau sebenarnya setiap kita itu, ya, setiap kita ini sebenarnya penguasa, orang yang diberikan amanah. Contoh kepala rumah tangga, makanya hadis itu dirinci sama Nabi. Ya, setiap misalnya kepala rumah tangga dia bertanggung jawab kepada istri anaknya, anak istri. Ya, nah yang terakhir, dan wal amiru ro'in an ro'iyatihi, dan pemimpin, ya maksudnya sultan, penguasa, dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya, kan gitu, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita mau tarik ya makna hadis ini ke dalam fakta yang ditanyakan, terlebih pada kasus hacker, gitu kan? Kalau ditanya yang bertanggung jawab terhadap data masyarakat itu seperti apa, siapa? Jadi sebenarnya mekanismenya dua. Setiap individu itu punya kewajiban menjaga kerahasiaan data dia, gitu kan? Ya, misalnya kita nggak boleh sembarang posting data kita, kata-kata kita dijepret-jepret, disebarluaskan. Kita harus jaga, gitu kan? Itu mekanisme yang sudah harusnya setiap orang lakukan, ya. Namun demikian bahwa kalau kita berbicara yang lebih besar lagi, ya, dalam konteks bermasyarakat, maka negara itu yang menjaga secara umum, mengurus rakyatnya, sebagaimana dalam hadis tadi, berarti menjaga termasuk keamanan. Ini masuk dalam al-amnud dakhili, masuk dalam siasatul am, ya, politik keamanan dalam negeri. Jadi tidak tepat juga misalnya karena kelalaian individu lantas dibilang, ya, misalnya negara nggak bertanggung jawab. Nggak bisa. Kelalaian individu, misalnya ada individu lalai sekalipun juga tetap harusnya negara bertanggung jawab. Terlebih ya, terlebih pada konteks yang seperti saat ini, di mana benar-benar data-data masyarakat, ya, itu benar-benar semua digitalisasi. Ya, artinya saat ini semuanya digital. Boleh dibilang seperti itu. Ya, sehingga dalam konteks yang seperti ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah pasti negara. Iya, betul. Negara. Karena kebocoran data itu justru akibat dari ya kebijakan. Itu maksud saya. Iya. Nah, Ustaz, kalau di Islam, jadi kalau konsekuensinya apa itu untuk negara kalau dia tidak mampu menjaga data pribadi kita? Kalau dalam Islam seperti apa itu? Baik. Yang pasti kalau dalam Islam kan pertama bahwa yang berarti yang harus kita pahami, Islam ini berarti negara yang menjalankan hukum Islam, gitu kan? Negara yang menjalankan hukum Islam. Ya. Jangan salah dulu. Gitu kan? Nah, itu seperti apa? Nah, kalau kalau negara yang menjalankan ajaran Islam, gitu ya? Ya. Nah, jadi kalau negara yang menjalankan ajaran Islam, maka dalam kasus kecolongan atau pencurian, hacker, gitu ya? Bobol data seperti ini, maka pertama yang harus dipahami, ya, kalau memang terjadi kasus itu, maka negara bertanggung jawab. Dia akan melihat apa yang menjadi celah, dan yang menjadi celah bisa itu terjadi, gitu kan? Dan umumnya orang-orang bilang sebenarnya kalau dengan perkembangan saat ini, ya, celah yang memungkinkan siapapun untuk melakukan kejahatan di bidang itu, dalam hal ini hacker, itu karena salah satunya ada oknum-oknum jahat katanya. Oknum jahat? Ya, yang menjual data itu secara bebas. Makanya kayak tadi. Jadi sebenarnya ya, ini yang kita bisa lihat, berarti kalau Islam itu kan negaranya bisa mewujudkan ketakwaan individu, ketakwaan masyarakat, dan ketakwaan negara itu sendiri. Jadi sampai saat ini nggak akan mungkin ada yang hianatin itu ya. Setidaknya kalau masyarakatnya bertakwa, individu yang bertakwa, masyarakatnya bertakwa, penyelenggara negaranya bertakwa, ya, kemungkinan nggak akan terjadi. Kemungkinan. Kalau terjadi. Kalaupun terjadi, ya kan, maka negara akan segera cepat untuk mengantisipasi seperti itu. Saya rasa pernah nggak terjadi hal ini di zaman Rasul, zaman sahabatnya atau karena ini kan pencurian ini yang tadi itu ya, substansi ini. Oke. Kalau ini saya ke hacker dulu ya. Karena ini kan persoalan baru ya, dan ternyata ini lebih fatal menurut saya karena sistemnya digital, gitu kan, sudah didigitalisasi. Bayangkan ketika dia membobol satu data yang dibobol
bisa jutaan, jutaan ya. ratusan juta dan seterusnya. Ini lebih fatal gitu kan. Iya, Makanya mungkin negara akan bisa melihat ada nggak sistem yang sistem IT yang canggih, yang khusus. Nah, makanya juga saya ingin menyoroti bahwa memang untuk persoalan seperti ini sebaiknya memang kalau ada kemajuan IT seperti itu, ya, misalnya Islam menemukan satu apalah sistem di perlindungan data yang seperti itu, maka itu nggak boleh dijual teknologi itu, gitu. Tidak boleh dijual ke pihak manapun, yang dipakai untuk umat Islam saja. Jadi kalau misalnya katakanlah negara yang menjalankan ajaran Islam itu ada hadir di tengah-tengah kita gitu kan, dan ini terjadi, nah ini si penguasanya dapat sanksi apa itu? Atau misalnya yang pengurusnya ini yang ngurus ini sanksinya apa gitu? Baik. Ketika memang itu benar-benar terjadi, maka ini namanya kan akan kita lihat nanti gitu kan. Pertama, kalau kita berbicara tentang negara yang menerapkan Islam, maka yang akan kita lihat dulu supaya dia mau dikasih sanksi apa. Yang pasti ini kan termasuk kecolongan. Hakim juga ya yang menentukan. Ya, maka akan dilihat apakah ini karena ada sistem yang bertentangan dengan syariah yang diterapkan oleh penguasa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sesuai syariah, berarti kebocorannya di mana? Apakah memang karena ada yang tidak menerapkan sistem itu, tidak menjalankannya dengan baik, karena keteladanan tadi, ya kan? Maka akan dilihat di titik yang mana kan seperti itu. Apakah itu dari penguasanya atau dari hanya sekedar muadzab pekerjanya tadi, ya kan? Kalau ada yang berkhianat, ya ada yang berkhianat, berarti dihukumi berkhianat. Berkhianat namanya, dan itu khianat maka hukumannya berat itu ya. Iya, lebih berat dari mencuri tadi gitu. Iya, termasuk lebih berat dari mencuri. Berkhianat itu luar biasa sebenarnya. Karena gitu ya? bisa dihukumi sebagai munafik. Munafik. Bisa. Tapi bukan Tapi enggak langsung ya. Artinya bukan hudud gitu ya? Ya bukan. Bukan ya, masih tetap ini takzir juga ya. Oh, jadi dipelajari dulu ya faktanya. Faktanya seperti apa? Nah, tadi Ustadz bilang ada sistem yang sesuai syar'i. Gitu. Itu maksudnya seperti apa? Bukan sistem yang sesuai syar'i. Maksudnya kalau ada sistem yang aplikasinya yang di komputernya. Sistem yang IT-nya. Sistem IT-nya itu maksudnya yang sesuai syar'i seperti apa, Ustaz? Bukan yang sesuai syar'i. Saya nggak mengatakan sesuai syar'i. Oh, gitu. Tetapi maksudnya kalau ada umat Islam menemukan sistem yang canggih di bidang IT seperti itu yang bisa lebih canggih, bisa mengamankan data itu, maka itu nggak bisa dijual. Oh, itu syar'inya di situ ya, nggak boleh menjual sistem yang lebih itu bagian daripada keamanan, menjaga keamanan. Jangan sampai karena sistem itu dijual, orang bisa mempelajari mana celahnya, mana apanya, sehingga kemudian akan mudah dibobol atau seperti itu. Iya. Sama misalnya contoh. Ini kita agak jauh ya dikit ya. Misalnya contoh, setahu saya China itu kan sistem persenjataannya, teknologi bidang persenjataannya luar biasa gitu kan. Tapi kita lihat beberapa puluh tahun sebelumnya, itu sangat jauh di bawah. Betul. Nah, ternyata ya dia itu dulu sebagai pembeli atau customer terbesar daripada alat-alat persenjataan Rusia. Jadi banyak alutsistanya itu beli dari Rusia dahulu. Nah, termasuk ininya ya, sistem ininya ya. Semuanya. Jadi dia pelajari gitu, Itu karena kenapa? Karena ya itu yang saya katakan, teknologi bisa kecolongan dengan cara seperti itu. Sangat mudah dibaca, gitu kan? Iya. Maka hati-hati menjual yang namanya baik persenjataan ataupun termasuk sistem IT yang tadi. Iya. Oke, menarik, Ustadz. Waduh, ini jadi saya semakin yakin ya bahwa Islam lah yang lengkap itu tadi ya. Jadi semua perbuatan kita itu ada dalam Al-Quran, disebutkan semua ya tadi ya, dan itu bisa dihukumi. Betul. Berbeda ketika kita membuat hukum gitu ya. Waduh, ini masuk kategori apa dan segala macam, dipikir padahal di Al-Quran udah lengkap semua gitu ya.
Terima kasih Ustadz Ya. atas pencerahannya. Saya semakin mantap ini, semakin yakin bahwa di Al-Quran ada semua lah ya, lengkap gitu ya, paripurna itu Ustadz ya. Oke, itulah bincang-bincang kita hari ini. Jadi setelah kita dapatkan bahwa keadilan dan kepastian itu semuanya sudah terjawab. Islamlah yang bisa menjawab semua pertanyaan dari keraguan kita, apakah ini betul adil atau betul pasti. Terima kasih telah menyimak channel Petualang Hukum ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol jempolnya dipijit, kemudian loncengnya dibunyikan, dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam petualang.